Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bertakwa kepada Allah dan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang mana dengan kedua hal tersebut akan memperbaiki amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Zat yang mana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan kita merasa bangga, kita merasa nyaman, kita merasa senang kita beribadah kepada Zat yang memang pantas untuk diibadahi. Kita tidak beribadah kepada patung yang tidak bisa membela dirinya sekalipun. Kita tidak menyembah kepada dewa-dewa yang tidak jelas bentuk dan juga itu riwayatnya. Kita tidak menyembah kepada itu roh-roh, ya, yang ini hanya merupakan asma'un asmaitumuha sammaitumuha antum wa aba'akum, merupakan nama-nama yang diada-adakan oleh orang-orang yang terdahulu, ya, yang dinama-namakan oleh mereka. Kemudian juga kita tidak menyembah kepada yaitu roh-roh, pusaka-pusaka yang lain-lain. Kita menyembah kepada Allah yang memang Zat yang memang berhak untuk diibadahi. Ya, kita minta kemudahan, Allah yang Maha memberi kemudahan. Kita minta harta, Allah yang pemilik harta yang ada lagi dari bumi. Kita minta kekuatan, Allah Al-Qawi yang Maha kuat. Ya, kita bersujud, ya, kita jadikan anggota tubuh kita itu kening ini yang paling mulia, ya, wajah kita sejajar dengan telapak kaki kita kepada Zat yang memang pemilik kita semua, yang secara hakiki. Dan inilah merupakan sebuah kebahagiaan. Di samping kebahagiaan yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syariat perintah dan larangannya merupakan syariat perintah larangan yang sempurna. Tidak ada apa yang Allah perintahkan kecuali pasti kebaikan, dan tidak ada apa yang Allah larang kecuali, ya, itu merupakan keburukan atau pintu kepada keburukan. Maka kita berbangga, kita merasa bahagia, ya, yang kita sembah Zat yang maha sempurna, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita bangga bahwa syariat yang Allah turunkan merupakan syariat yang mulia, ya, syariat yang sempurna baik itu perintah maupun larangannya. Dan kita bangga bahwa hanya agama inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat kelak. Wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, ia tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang mulia, ya, Rasul, pemimpin para nabi dan para rasul, dan beliau merupakan sebaik-baik teladan dalam kita beragama, dalam kata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, akhwat yang ada ya? Ada. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan pembahasan yang sangat besar. Kalau kita mau jujur, pembahasannya tidak mungkin hanya untuk dibahas dalam satu majlis. Mungkin bisa beberapa tahun dalam sebuah majlis untuk pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Islam bisa tersebar karena amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas para nabi dan para rasul adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas, ya, dengan adanya khalifah di muka bumi dalam rangka untuk
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Dan betapa banyak kita lihat di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ternyata memiliki orientasi kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwan fillah nasallallahu iyyakum. Satu di antara, ya, yang sering kita dengar berkenaan tentang masalah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan dari umat ini. Kuntum khaira ummah, kan sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan dari manusia. Kenapa dikatakan sebagai umat terbaik? Kenapa? Ada alasannya ada setelah ayat tersebut. Ya, di akhir daripada ayat, di lanjutannya. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi umat terbaik karena kalian melakukan tahapan-tahapan ini. Karena kalian telah melakukan, ya, proses tahapan-tahapan ini. Apa itu? Mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia daripada yang mungkar, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan bahwa di antara sifat seorang umat terbaik atau khairu ummah adalah yang mengamalkan tiga perkara ini. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Tetapi yang sangat luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hamba-hambanya, ya, ketika mereka akan bergerak untuk dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa bimbingan. Anda perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah engkau wahai Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan sampaikanlah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, semoga dia menjadi ingat dan semoga dia menjadi takut. Semoga dia menjadi hamba yang ingat dan menjadi hamba yang takut. Subhanallah. Apa yang antum bisa ambil dari ayat ini? Antum perhatikan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk berdakwah. Yang kedua, Allah ajarkan kepada nabinya bagaimana cara berdakwah. Jadi nggak semata-mata hanya untuk pergi sana, pergi dakwah sana. Ya, ini ada hadis, sampaikan dari satu ayat. Nah, tapi Allah juga sampaikan bagaimana cara untuk berdakwah, sampaikan caranya. Ya, tidak semata-mata karena kita sudah, ya, kita sudah bertaubat kemudian kita langsung dakwah. Tidak. Seorang hamba, seorang, ya, muslim yang akan dia bergerak pada dunia atau pada medan dakwah, maka dia harus pelajari bagaimana cara dia untuk berdakwah. Harus belajar bagaimana cara berdakwah. Ya. Dan itu kompetensi, merupakan hal yang harus dipelajari, tidak instan tiba-tiba celing wah langsung pandai berdakwah. Tidak. Harus adanya kesabaran, harus adanya ilmu, harus adanya iman, harus adanya dan sebagainya. Baik. Perhatikan itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan bagian daripada ciri orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan apa? Merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam, ya, apa tadi? Kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.
Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah untuk beriman kepada Allah. Dan iman membutuhkan apa? Iman membutuhkan apa? Ilmu. Iman membutuhkan ilmu. Karena kalau tidak nanti sangsut ke Syiah lagi, ke Khawarij lagi, nanti kemana-mana kan. Iman harus dasari dengan ilmu. Ya. Berikutnya, ketika kita sudah beriman, kita ngapain? Hah? Buktikan iman Anda dengan amal soleh. Buktikan itu dengan amal soleh. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau tidak dilengkapi dengan amal perbuatan. Maka illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ikhwan, banyak hadis yang Nabi SAW yang mengkaitkan antara iman dan amal soleh. Bahkan dalam perintah juga Allah kaitkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumul qisas, diwajibkan untuk melaksanakan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza tadayantum, apabila kalian beriman, apabila kalian bertransaksi atau hutang piutang, maka tulislah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain berkenaan masalah orang beriman dengan amal soleh. Dalam hadis Nabi SAW banyak disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau dia diam. Rasulullah alaihi salatu wasalam kaitkan, sandingkan antara iman dan amal. Ya, bahwa dengan amal menjadi penyempurna daripada iman. Taib, antum sudah beriman, antum sudah beramal, terus antum akan jadi orang soleh sendirian di kampung? La wakalla. Jangan sampai seperti itu. Antum punya kewajiban untuk berbagi kebaikan ini kepada teman-teman, saudara-saudara, orang-orang sekitar antum. Dengan apa? Wa tawasau bil haqq. Di sini amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bil haqq. Enggak, tawasau bil haqq dulu, belum kita bahas yang sobernya. Tawasau bil haqq. Ya, antum mulai bergerak, sampaikan kepada teman, keluarga, Pak, inilah yang benar. Yang ini salah. Yang ini adalah sunnah, ini adalah wajib. Sampaikan kepada umat. Sampaikan kepada teman, sampaikan kepada keluarga. Ya, dengan cara yang terbaik, bukan sekedar di medsos, wah haram, wah, terus hilang. Mana debat di medsos bikin perkara, tidak menyelesaikan masalah. Sampaikan empat mata, ini haram. Terima, siap nggak terima kalau dibantai berbata-bata. Tapi kalau di medsos itu nggak usah terlibat dalam debat di medsos. Ucapkan kalimat yang terbaik, antum meninggal, antum sisakan hal-hal yang baik di media antum. Tapi masalahnya di sini, mulai ada masalah. Ketika antum beriman, musuh antum mungkin tidak banyak. Dia hanya beriman saja. Apa ruginya orang ketika kita beriman? Tidak ada ruginya dia, ya kan? Ketika antum beramal soleh, musuhnya agak nama dikit, tapi itu belum banyak. Paling-paling orang hanya mengunjing di belakang. Allah rajin sholat, Allah pakai baju muslim, Allah ngaji Quran. Paling-paling hanya seperti itu. Ketika antum sudah mulai beramal. Ketika tadinya antum nggak pakai jenggot, kemudian antum pakai jenggot. Ketika antum tidak riba, sekarang menjadi riba. Tadi riba kemudian menjadi anti riba misalnya. Tadinya antum bergaul dengan orang-orang yang jahat, kemudian antum pisahkan, antum berusaha untuk tidak memiliki teman yang buruk, tapi antum cari teman yang baik. Itu mulai ada musuh. Tapi belum banyak, karena antum bagian daripada amal soleh. Antum belum sampai pada tahap yang ketiga. Ketika antum sudah mulai masuk kepada tahap yang ketiga, tawasau bil haq, mulai mereka merasa terganggu privasinya. Mulai terganggu kepentingannya. Mulai ada yang terganggu profitnya mungkin. Mulai ada yang terganggu nih, jalan rezeki mereka. Mulai ada yang terganggu dengan, yaitu mungkin masanya, lingkungannya, mulai ada yang terganggu.
disinilah mulai akan ada banyak musuh. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau beriman di masa-masa awal, mana ada musuhnya? Tak ada yang musuh. Paling-paling orang ngomong di belakang, kayaknya itu Nabi Muhammad bawa ini, bawa itu, macam-macam. Tapi tidak ada yang, karena masih person-person, masih awal-awal dakwah. Ketika beliau sudah mulai berdakwah dengan jahri, dengan jahar, mulai orang merasa terganggu, terusik kepentingan mereka. Ya Muhammad, alihada jama'atana, wahai Muhammad, untuk menyampaikan ini kamu kumpulkan kami, mulai merasa terganggu. Kepentingan mereka nanti akan terusik. Maka saja itulah mulai akan ada cobaan bagi orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Makanya kalau ada orang yang coba-coba dalam bidang dakwah, tidak siap untuk merasakan sakitnya, tidak siap untuk merasakan luka-lukanya, tidak siap untuk merasakan beratnya beban dakwah, ya kemana? Ke parit aja. Karena orang yang siap untuk berdakwah, dia sedang berjalan di jalannya para nabi, para rasul, para dai, para mujahidin. Dan dia harus siap dengan luka-lukanya, dengan bebannya, dengan beratnya, dengan ujiannya, cobaannya para nabi, para rasul, dan para mujahidin. Disitulah kemudian kita nanti ditutup berikutnya dengan watawasau bis-sabr. Ya akhi, sabar. Ya Anda berhadapan dengan tetangga, berhadapan dengan kantor, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan ini, berhadapan dengan itu. Sabar. Watawasau bis-sabr. Maka di sini poin antum untuk bersabar. Ini baru muqaddimah. Kapan kita selesainya? Di sini setelah Isya jam berapa biasanya? Jam 12. Insyaallah. Setelah gajian. Salam juga. Hah? Masya Allah. Iya, anak keluar kota. Antum paham ya, kenapa sampai al-imam, para ulama menyebutkan bahwa seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada manusia selain daripada surat ini, lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, surat yang sebagai hujjah selain pada surat ini, sungguh itu sudah cukup hujjah ya. Karena di sini sudah masuk semuanya, iman, amal soleh, kemudian dakwah, tawasau bis al-haq, dan yang terakhir tawasau bis sabr. Maka yang poin yang terakhir itu, maka semuanya ya, semua rangkaiannya, pertama orang yang beriman maka dia perlu ilmu. Orang yang beramal perlu apa? Perlu ilmu. Orang yang berdakwah dia juga perlu ilmu. Kemudian orang yang bersabar juga perlu ilmu. Kemudian dibaliknya, orang yang beriman maka dia perlu untuk sabar dalam imannya. Ya, sabar dia harus imannya. Ketika dia beramal maka dia pun harus bersabar. Sabar ya akhi. Ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, antum tetap ada dengan antum. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa demikian dan demikian, maka antum sabar dengan apa yang sudah Allah berikan al-haq kepada antum. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa yang kita yakini adalah wajib, ternyata mereka yakini itu tidak wajib misalnya. Antum sabar dengan apa yang sudah Allah anugerahkan, ilmu cahaya yang telah Allah berikan kepada antum. Sabar dengan iman tersebut. Amal soleh, ketika beramal juga perlu sabar. Ya, sabar kita mengerjakan sholat, sabar kita berpuasa, sabar kita untuk menunaikan zakat, dan sabar dalam ibadah-ibadah yang lain. Kemudian sabar dalam apa? Berdakwah tadi. Jadi semuanya berkaitan ya, semuanya berkaitan. Maka ini 4 poin. Makanya sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjadikan ayat ini atau surat ini sebagai apa? Satu di antara surat atau jadi awal muqaddimah daripada kitab beliau Al-Ushul Tsalatsah. Ya, karena kandungannya luar biasa. Kalau dijabarkan Masya Allah banyak dan panjang. Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ya. Kembali kita diingatkan bahwa yang namanya dakwah, yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan bagian daripada iman. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan ciri orang-orang yang beriman. Ya. Tapi nanti ada yang harus antum pahami dalam bab amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang apa? Wa tawasau bil haqqi. Engkau menasihati dalam kebenaran. Nah, disinilah poinnya di mana amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ada. Kalau antum sekarang pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, ngajak keluarga untuk sholat, ngajak keluarga untuk puasa, sedekah, kira-kira ada yang marah enggak? Hah? Yang sudah perkara wajib sudah dikenal lah. Kira-kira ada yang marah enggak? Enggak, insya Allah kan? Kan ini baik. Pak, kita harus sopan, kita harus jujur. Apa kamu jujur? Kita harus bohong. Kan nggak mungkin. Amar ma'ruf masalahnya. Ya, kalau antum bergerak di bidang amar ma'ruf, insya Allah musuh antum tidak banyak. Makanya teman-teman ada tetangga kita yang dia berdakwah tapi dalam lingkup amar ma'ruf, mengajak orang salat, mengajak orang pakai sorban, mengajak orang pakai jubah, mengajak orang untuk ini. Maka tidak akan, ya musuhnya ada, cuma tidak banyak. Antum baru akan mendapatkan banyak musuh ketika antum masuk ke tahap yang kedua. Apa itu? Nahi mungkar. Pak, riba tidak boleh. Masalah tuh. Pak, ini tidak boleh, ini syirik. Langsung banyak masalah. Kenapa? Apa dikit-dikit tak boleh, ini tak boleh, ya kan? Ini yang dikenal sama orang kan? Coba kalau antum dakwahnya adalah mari kita sholat, ada yang musuhin antum? Antum khutbah misalnya, mari kita bersabar, ada yang musuhin antum? Semuanya berdakwah untuk ngajak sabar, semuanya dakwah untuk syukur, semuanya dakwah untuk beriman, nggak ada yang masalah. Ya, kalau antum bidang dakwahnya hanya pada amar ma'ruf, maka antum akan lihat, antum bisa petakan ini. Ya, ketika masih dalam ruang lingkup tahap amar ma'ruf, insya Allah antum ada musuh tapi nggak banyak. Tapi ketika antum sudah masuk kepada nahi mungkar, ya luar biasa, banyak musuhnya. Musuhnya akan banyak. Bahkan bisa jadi dari teman sendiri pun bisa jadi musuh. Keluarga sendiri bisa jadi musuh. Ya, tetangga bisa jadi musuh gara-gara kita nahi mungkar. Tetangga sebelah nyetel lagu, ya keras-keras, suaranya menggelegar jam 12 malam, antum tegur. Wah, marah dia. Kita lagi senang, ngapain ganggu-ganggu orang? Ini tip-tip saya, listrik saya. Telinga saya. Iya Pak, ini juga telinga saya. Ganggu di telinganya. Malam-malam setel musik keras-keras misalnya. Dia akan ada clash ketika antum sudah mulai kepada tahap apa? Nahi mungkar. Ya. Tapi ada lagi yang lebih berat. Ya, ada lagi yang lebih berat, yaitu ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Ya, mengingkari itu berat sekali. Dan anda kalau sudah sampai tahap ini, maka itulah dai. Ya, yang memang mengatakan al-haqqu haq. Ya, yang mengatakan bahwa benar, ya memang dikatakan benar. Kalau salah dikatakan salah. Ini tahapannya ya, maka antum akan lihat, antum akan hadapi sudah orang-orang itu. Kenapa banyak orang suka diterima? Kenapa ya kalau Ustadz Fulan ini, dai Fulan ini kalau dakwah tuh semua orang senang. Iya, karena semuanya boleh. Kenapa? Dia ngajaknya apa? Iman, apalagi sholat, sabar, ya enggak? Semua jamaah ribuan orang satu kampung itu kira-kira pada setuju enggak? Enggak ada masalah. Ngajaknya semua pada hal yang disepakati. Ya.
Ayo kita harus beriman kepada Allah, kita harus bersabar, kita harus apa misalnya. Wah, itu Masya Allah. Tapi ketika antum mulai masuk kepada nahi mungkar, ya akhi, kita harus taat kepada pemerintah kita. Tapi pemerintah kita tidak adil. Wah, mulai nih. Pemerintah kita zalim, korupsi misalnya. Pemerintah kita ya bekerja sama dengan Yahudi misalnya. Bagaimana kita akan taat kepada pemerintah seperti ini? Ya. Nah, di sini mulai nahi mungkar. Antum akan menerangkan kepada manusia untuk mencegah daripada yang mungkar. Ya. Tapi yang jadi berat lagi adalah kalau sudah berhadapan dengan sebuah kemungkaran. Ya, pada tahap ingkarul mungkar. Ini yang paling berat. Ya. Di hadapan antum sekarang ada orang yang sedang berzina. Di hadapan antum sekarang ada orang yang sedang melakukan ya perbuatan maksiat terang-terangan. Apa yang sekarang antum lakukan sekarang? Ingkarul mungkar, mencegah memberhentikan, mencegah kemungkaran. Ya bukan, ingkar itu berarti mengingkari. Ya, mengingat respon kita ketika terjadinya kemungkaran. Kalau nahi mungkar, perbuatan mungkarnya tidak ada, sedang tidak dilakukan. Misalnya di masjid misalnya, sekarang ini Anda bilang, di sini kita tidak boleh melakukan perkara-perkara bid'ah. Ada yang alergi dengan itu. Kita tidak boleh ya makan harta riba, kan tidak pada tempatnya sekarang kan. Tapi ceramahnya di sini namanya nahi mungkar. Ya, melarang kepada yang mungkar. Tapi kalau ingkar mungkar itu kemungkaran sedang ada di hadapan mata kita. Ya, kemungkaran sedang ada di depan kita sekarang. Ingkar mungkar. Bagaimana respon dan sikap serta respon kita ketika menghadapi kemungkaran yang ada di depan mata kita? Apa yang kita lakukan? Ya. Dan itu merupakan bagian daripada fikih para ulama, para dai, ya, yang merupakan di bawah bimbingan para nabi dan para rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu di antara hadisnya adalah yang tadi, ya, itu tahap yang paling tinggi tadi adalah, ya, ingkar mungkar. Di sinilah hadis berbunyi, barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kalau dia bisa, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Taib, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita mulai masuk kepada materi. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Ya. Yang disebut dengan ma'ruf adalah, kita ambil pengertian daripada Syekhul Islam Taimiyah saja. Al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah. Satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan amal soleh. Amal apapun, sedekah, kalimat, ucapan, zikir, nasihat, kalimat yang baik, ya, niat yang baik. Maka ini bagian daripada ma'ruf. Satu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan amal saleh. Ada al-munkar, ya, menurut Syekhul Islam Taimiyah, adalah satu nama yang mencakup segala yang dilarang oleh Allah. Adalah satu nama yang mencakup, satu nama atau istilah yang mencakup segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang al-ma'ruf dan berbicara tentang al-munkar, maka ketahuilah bahwa harus ada definisi, harus ada batasan apa itu ma'ruf dan apa itu munkar. Maka kita kembalikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beruntung, ya,
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, wa tu'minuna billah, maka ketahuilah yang namanya ma'ruf ya adalah ya sesuatu yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan sunnah ma'ruf. Yang dikatakan munkar adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu mungkar. Paham jadi? Kalau Allah katakan ini ma'ruf, maka ini adalah ma'ruf, kebaikan. Kalau Allah katakan ini adalah mungkar, maka ini kemungkaran. Walaupun seluruh manusia mengatakan ini ma'ruf. Paham sampai sini? Ya. Banyak akhir. Ada hal-hal yang banyak orang mengatakan bahwa ini perbuatan biasa-biasa saja, tapi menurut Allah ini merupakan perkara yang besar. Ya, misalnya ketika kita mengucapkan selamat hari raya agama lain, menurut sebagian orang ini adalah ma'ruf, kebaikan, ya enggak? Secara perasaan masuk kebaikan enggak? Iya. Masa mengucapkan selamat aja nggak boleh? Bagus ini. Ini adalah merupakan toleransi dalam beragama. Tapi dalam Islam tidak boleh. Allah melarangnya, Nabi melarangnya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bahwa perkara yang ma'ruf, apa yang Allah dan Rasulnya katakan ma'ruf. Bahwa yang namanya mungkar, apa yang Allah katakan, ya Allah dan Rasulnya katakan sebagai kemungkaran. Bukan perkataan kita enggak, tapi perkataan Allah, perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, definisi ini sudah kita pahami insyaallah, bahwa yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar ya itu adalah batasannya adalah apa-apa yang Allah katakan sebagai ma'ruf dan sebagai kemungkaran. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, apa keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar? Ya. Yang pertama, ini merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh ya kaum muslimin, amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar dan tegaknya Islam. Islam ini tegak dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak manusia kepada ma'ruf. Ayo kita sholat. Sholat Jumat itu ada khutbahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sholat Id itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya syariat jihad dalam rangka untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya yaitu sistem khalifah, sistem kepemimpinan dalam Islam dalam rangka untuk bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Adanya sistem pemerintahan, ya, sekarang ada polisi, ada tentara dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Antum bisa bayangkan kalau sebuah negara nggak ada polisinya, manusia akan bebas mengerjakan apa saja. Ya, ini saya punya batu, di situ ada kaca, saya lempar. Jangan salahkan, ini kan batu-batu saya, ya, suka-suka saya. Gampang bisa ngomong kayak gitu. Saya senang kok. Anda tidak senang, urusan Anda. Saya senang. Sama dengan logika yang disampaikan oleh dokter siapa namanya? Yang Islam Kristen itu siapa namanya? Hah? Yang internasional dari India tuh. Siapa? Zakir Naik, ya. Beliau punya sebuah logika, masya Allah, keren sekali. Ya, tentang menerangkan tentang masalah yaitu untung dan rugi dalam beragama. Baik. Berikutnya adalah bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa menghidupkan hati, mengundang pertolongan, kemuliaan dan kekuasaan ya di bumi. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian daripada sedekah. Ini sedekah, kalimat yang baik. Kemudian dia menolak mara bahaya. Orang yang sebuah negeri yang ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di dalamnya tidak ada zina, ya. Paling tidak orang-orang menolak zina. Kalaupun terjadi zina tapi orang-orang membencinya. Jadi orang-orang melakukan zina itu secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Ada orang yang mabuk, ada orang yang berjudi tapi dia takut, sembunyi-sembunyi mereka. Ini tidak bisa kita tutupi. Orang dalam kamar tertutup dalam tanah misalnya, masa oke, mau kita kejar-kejar, ya itu urusan pemerintah. Tapi kalau yang sudah terang-terangan dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang mencegahnya, maka di sini mengundang mara bahaya, mengundang musibah. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan sifat orang-orang mukmin yang saleh. Merupakan sifat orang-orang mukmin yang saleh. Dan kita sampaikan tadi sifat orang-orang mukmin, ya, tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini merupakan jihad yang paling utama. Ini merupakan bagian daripada jihad. Dia juga merupakan sebab, ya, dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkataan yang paling baik dan seutama-utamanya amal. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dampak kalau amar ma'ruf ini ditinggalkan, ini bahaya sekali. Rusak, banyak kerusakan. Akan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah kerusakan di muka bumi. Mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amar ma'ruf munkar, maka kaum muslimin akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ketika tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka manusia kaum muslimin akan dikuasai, ya, oleh musuh-musuh Islam. Doa tidak dikabulkan, ya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kenapa engkau tidak nasihati si fulan? Kenapa antum biarkan ibumu melakukan kesyirikan? Kenapa antum biarkan, ya, anak-anakmu dia melakukan, ya, tidak belajar agama? Ini akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama sebelum dakwah kepada yang lain, dakwah kepada keluarga. Wa andira ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Harus dimulai dari orang yang terdekat. Masalah terima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting sudah disampaikan. Dan yang namanya menyampaikan itu perlu apa? Perlu ilmu dan perlu sabar. Ana ingin sampaikan kepada antum bagaimana gambaran daripada sabar. Sudah nikah? Sudah nikah? Nah, sudah nikah? Oh, belum nikah. Sudah nikah, Pak? Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'isinin. Ajaklah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asyrisinin, dan pukul mereka karena salat kalau mereka meninggalkan salat ketika berumur 10 tahun. Ini apa ini? Mengajak ma'ruf, mengajak kepada salat, membimbing putra-putri kita untuk mengerjakan salat. Kapan kita mulai untuk mengenalkan mereka untuk salat? Sejak kecil, mereka 4-5 tahun itu sudah dikenalkan. Tapi sudah mulai untuk diajak, dibimbing tata cara salat yang benar ketika sudah berumur 7 tahun. Terus ketika berumur 10 tahun. Nah, yang perlu antum cermati di sini garis bawah, lihat. Bahwa dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu berapa lama itu? Ada 3 tahun. 3 tahun per tahunnya anggap 365 hari. Ya. 365 hari dikali 3 berarti kan? Berarti berapa? 1000 lebih. Dalam 1000 hari lebih tersebut ada 5 waktu sholat. Ya. Kalau antum total bawa HP itu sekitar 5.000 sholat tempo antara umur 7 tahun sampai 10 tahun. Di situ orang tua yang punya anak membimbing, mengajari, mengajak anaknya untuk sholat kurang lebih 5.000 kali. 5.000 kali ya, akhwan. Ngajak kepada orang itu untuk berbuat kebaikan 5.000 kali. Itu angka bulatnya ya. Antum kalikan aja lah. Dari umur 7 tahun sampai 10 tahun untuk membimbing anak kita sholat. Baru anak ini layak untuk disembat kalau dia tidak sholat. Baru anak ini layak untuk disembat. Ya, antum sekarang sudah dakwahi orang tua antum berapa kali? Udah Ustaz, udah semua 3 kali Ustaz. 3 kali.
Antum sudah ingin menikmati hasilnya? Antum sudah dakwah teman antum berapa kali? Udah Ustaz, setiap ketemu ana sampaikan dakwah ana. Ana nasihatin dia. Kapan ketemunya? Ketika lebaran. Lebaran. Ya kawan, lihat bagaimana yang namanya watawasau bis sobri. Besar urusan dakwah ini. Lama urusannya. Sabar mainannya. Ya. Sabar ya kawan. Bagaimana antum tidak sabar? Nabi Nuh alaihi 950 tahun beliau berdakwah. Dan jamaah umat yang beliau dapat berapa? Satu kapal. Itu pun campur dengan gajah, unta, kambing, sapi, campur. Gak semuanya orang. 950 tahun antum umur berapa sekarang? Berapa keturunan kita untuk sampai umur seperti Nabi Nuh alaihi salam? Kembali kepada anak tadi, lihat antum ya. Jadi udah Ustaz, anak sudah dakwahi teman anak itu berapa? 10 kali, kurang ya akhi. 20 belum ada apa-apanya gitu. 100 kali belum. Ya. Bahkan kita untuk sudah 5.000 kali pun kira-kira anak kita ini kira-kira bakalan pasti akan sholat atau tidak? Belum tentu, bisa jadi masih perlu lagi tambahan hari yang lain. Ya. Makanya perkara watawasau bis sabar ini perkara yang besar. Ya, perkara yang sangat besar. Kalau seandainya seorang dai membimbing murid-muridnya untuk sholat sekitar 5.000 kali, orang tua membimbing anaknya 5.000 kali, jadi duhur, nak sholat, asar, nak sholat, maghrib, nak sholat, bukan nak sholatnya ya, nak sholat, bangun, nah, kayak gitu kan, sampai kalau perlu disiram pakai air ya kan, atau diceburkan, atau mungkin digendong, diseret kakinya misalnya kan, diseret bajunya, iya, pakai ember, pakai apa misalnya kan, itu bagian daripada tahapan untuk membimbing, mengajarkan kepada anak tentang masalah sholat. Tapi ada hal-hal lain yang lebih rinci lagi. Ya nanti bisa tanya sama Ustaz Arul. Dan itu perlu sabar. Maka ada ucapan yang indah yang disampaikan oleh para ulama, lupa namanya. Janganlah engkau menghadapi orang-orang yang salah itu seperti musuh, tapi sikapilah mereka seperti apa? Orang yang sakit. Dokter, perawat menghadapi orang yang sakit gimana? Kau nih bodoh bala, kenapa kau kayak gini? Kenapa kau main kesuban? Kenapa main beling? Kenapa main? Nggak ada kayak gitu dokter. Oh iya, sabar, nanti kita obati, nanti akan diinikan. Nah seperti itu. Berapa puluh pasien setiap hari, berapa ratus pasien dalam sebulan, berapa ribu pasien dalam setahun. Dan dokter dipaksa, diharuskan dia untuk bersabar. Ya. Jadi kita kalau berhadapan dengan orang yang akan kita dakwahi, maka sikapi, layani mereka, ya, sikap kita adalah seperti seorang dokter menghadapi orang yang sakit. Dengan apa? Dengan sabar. Bukan seperti menghadapi musuh. Kau berbeda sama saya, pergi. Wah, udah. Datang. Kok orang yang sakit itu tidak? Kamu terluka ya, pergi sana. Kan nggak mungkin. Sini, saya obati. Apa yang saya bisa bantu? Kan seperti itu. Kamu lagi demam, pergi sana. Kamu adalah kelompok mana? Nah, tidak ada seperti itu. Lagi demam ya, sini. Saya cari obat paracetamol. Obat ini, obat itu misalnya. Seperti itu. Ya, kita menghadapi orang yang bersalah, orang yang jauh dari Islam, jauh dari hidayah, jauh dari iman. Ya, kita layani mereka seperti orang yang sakit. Seorang tabib menghadapi orang yang sakit seperti Ustaz Dani. Mana ada beliau menghadapi pasien dengan bentak-bentak kabur pasiennya. Ya, demam 30 derajat jadinya 40 derajat, bukan sembuh, tapi tambah, ya kan? Tadinya demam di kepala pindah demam di hati nanti. Kalau seorang tabib, seorang dokter menghadapi pasien dengan kekerasan, tapi mereka menghadapi dengan kesabaran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Ya Muhammad, seandainya engkau bersikap keras, ya,
dan berpaling dari manusia, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sisimu, tidak ada yang mau dekat dengan engkau. Artinya dakwah itu sampaikan dengan sabar, dengan lembut. Baik. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Apa hukum orang yang berdakwah, ya, mengingkari kemungkaran, ya, bagian daripada amar nahi mungkar ini, apa hukumnya? Adapun yang pertama, hukumnya tidak lepas daripada dua. Pokoknya tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya sekedar mubah, enggak. Sekedar sunnah, tidak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu antara dua. Kalau bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya. Kalau bukan fardu ain, maka fardu kifayah. Kapan ketika kita, ya, kapan terjadinya fardu kifayah dan kapan terjadi fardu ain? Fardu ain contohnya ketika kita baca hadis yang tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Orang tua melihat anaknya, ya, orang tua melihat anaknya, ya, sedang melakukan perjudian misalnya, maka nggak perlu dia untuk mengingkari dengan hatinya, dia ingkari dengan tangannya. Karena ini anak saya, kamu main judi depan mata saya misalnya, atau melakukan maksiat yang lain. Paham itu? Paham ya? Maka ini menjadi fardu ain baginya. Ya. Ketika orang itu sudah punya kemampuan. Contoh, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya. Itu menjadi fardu ain bagi dia. Termasuk pemerintah kepada rakyatnya, guru kepada muridnya, itu menjadi fardu ain. Siapa lagi kok yang menasihat kalau tidak gurunya? Siapa yang akan menyampaikan kebaikan, mencegah apa, melarang keburukan kalau bukan gurunya? Sampaikan, bisa menjadi fardu ain. Dan kapan dia menjadi fardu kifayah? Ya, menjadi fardu kifayah ini secara hukum asal. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu, ya. Dan ini, ya, di antara kamu yang berdakwah kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan ini bagian dari apa? Contohnya para dai, para alim ulama. Maka tidak seluruh kaum muslim diwajibkan untuk menghatamkan misalnya kitab akidah yang berjilid-jilid, ya. Tidak semua kaum muslimin diwajibkan untuk kuliah dalam urusan agama fikih harus hafal, akidah harus hafal, harus hatam semua, enggak. Ya, masing-masing kullun, ya, ala yu'mar ala syakilatihi. Semuanya silahkan untuk sesuai dengan apa yang memang dia kecenderungan berada dalamnya. Dia mungkin sebagai tentara, dia mungkin sebagai pemerintahan, dia mungkin sebagai pedagang, dia mungkin sebagai ini, ya. Tapi harus ada di antara organ kaum muslimin, manusia kaum muslimin di sebuah negeri, sebuah daerah, harus ada yang menjadi dai, menjadi alim ulamanya, mengingatkan manusia kepada kebaikan. Di sini menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada, maka dia sudah. Tapi kalau yang memang sudah menjadi wilayahnya dia, maka bisa menjadi fardu ain. Faham di sini bedanya? Faham bedanya, insyaallah? Baik. Berikutnya, ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwa kalau amar ma'ruf, maka insyaallah kita, ya, berbicara dengan dasar dengan ilmu sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita akan bahas.
Adapun untuk mencegah daripada kemungkaran, maka sesungguhnya itu ada tingkatannya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah, ini contohnya kita ada melihat kemungkaran ya. Ini mungkar nih. Dia ada kemungkaran nih. Kita larang, kita cegah kemungkaran tersebut. Maka yang pertama, kemungkaran yang hilang digantikan dengan kebaikan. Ini kalau saya cegah orang ini, maka dia akan meninggalkan kemungkaran dan dia akan melakukan kebaikan. Ya. Maka kalau seperti ini hukumnya wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Contohnya orang tua kepada anaknya. Ya, anaknya sedang mencuri. Dia lihat, tangkap basah. Harus diberikan teguran, diberikan apa? Pencegahan. Gak boleh kamu mencuri. Tidak boleh mencuri. Dan insya Allah akan berganti dengan dampaknya kebaikan. Kondisi yang kedua, kemungkaran berkurang walaupun tidak hilang seluruhnya. Kita cegah ini, kemungkaran tidak hilang, masih ada, cuman tidak seluruhnya. Ini termasuk di antara pesan dan nasihat untuk teman-teman yang akan menikah misalnya. Itu sudah menikah? Belum? Sudah dekat tapi ya, insya Allah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan keluarga yang belum menerima apa-apa yang kita sudah dapatkan. Sudah nikah ya? Oh belum juga, insya Allah. Misalnya pokoknya nanti harus ada apa namanya, apa sih kok yang nyanyi itu namanya? Enggak, di atas itu lagi apa? Band. Harus ada band. Wah, harus ada band, ya kan? Ini kemungkaran acara nikah pakai kemungkaran. Nikah itu ibadah, tapi diawali dengan kemungkaran. Antum kok pelajari ini, perhatikan, ya. Maka usahakan pertama hilangkan itu, tolak, jangan ada band sama sekali. Taib. Oh, nggak bisa, rapat keluarga besar wajib ada itu. Wah, udah. Jadi gimana? Ya sudah, Pak. Ya, apa namanya? Jadi ada tahapan-tahapan bargainingnya. Apa itu? Misalnya, nggak usah pakai undang, tapi hanya pakai kaset saja. Oh, nggak bisa, harus ada. Ya udah, pakai organ tunggal, misalnya. Dia minta, ya sudah, organ tunggal. Tahapan lagi, mengundang grup nasyid, nggak ada musiknya tapi nasyidnya tok misalnya. Pakai apa namanya, musik acapella kan namanya? Acapella seperti itu. Wow, masih bisa dinego lagi. Apa itu? Tidak ada mengundang siapapun, hanya pakai lagu religi misalnya. Lagu religi Islami, apa? Tanda butik ya, tanda petik ya. Enggak, ini bahasanya bahasa nego ya. Kita tidak berbahasa menghalalkan, tidak. Bahasanya negosiasi. Artinya kepada keluarga besar, udahlah Pak, gini sajalah. Kalau seandainya pun Bapak mengharuskan adanya musik, tapi janganlah menggunakan organ tunggal. Kadang-kadang penyanyian seronok bajunya, ya kan? Kadang-kadang seronok bajunya, kadang pun ini, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain yang secara logika bisa untuk diterima. Ini aja lah, kita pakai setel kaset ya, MP3 pakai ini, kita download apa yang lagu-lagu religi misalnya, Assalamualaikum ke Allahu Akbar ke atau apa gitu misalnya, yang penting ada gitu, ya kan? Nah, atau syair misalnya, itu bagian daripada apa? Tahapan daripada apa namanya, tidak memang mengingkari kemungkaran secara keseluruhan seperti yang pertama, tetapi dia bisa mengurangi kemungkaran. Paham ya? Ya, ini penting. Kadang-kadang ada sebagian dari ikhwan memaksakan kehendak kepada orang tuanya. Pokoknya
Orang tuanya pun punya power. Pokoknya harus, udah sama-sama pokoknya tak jadi nikah. Kan payah urusannya. Ya enggak? Pokoknya. Ya. Nanti bisa konsultasi sama Ustaz Dani, beliau berpengalaman. Nah, jadi ini bagian daripada Ana beberapa kali menyarankan kepada teman-teman yang akan menikah seperti itu. Contoh yang lain tentang masalah, misalnya memisahkan, tentang masalah kursi, tentang masalah apa, ini memang perlu proses, ya. Di zaman yang sekarang ini mulai transisi antara orang yang tidak kenal dengan agamanya dengan orang yang baru kenal agamanya, tapi sebagian orang saja yang paham. Baru sebagian yang paham. Tidak semua orang paham. Maka ini perlu proses. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, kemungkaran hilang, digantikan dengan kemungkaran yang semisalnya. Maka ini kalau memang seandainya ya tidak penting, maka tidak perlu ya diseriusin. Ya, tidak perlu untuk diseriusin. Misalnya kita larang anak kita mencuri. Ternyata setelah itu dia bukan merampok, misalnya dia ngambil barang adiknya sedang nangis atau apa, misalnya mencederai atau melukai dan sebagainya. Ya. Maka ini mendingan ya udah dibiarkan pun tidak masalah. Maka ini perlu adanya zaki, perlu adanya fikih. Seorang yang akan melakukan tahapan ingkar mungkar, nahi mungkar, maka tidak semata-mata bahwa dia tahu sebuah kebenaran kemudian dia sampaikan apa adanya. Enggak seperti itu. Harus ada kejelian, kecerdasan, kecermatan melihat apa dampak daripada apa yang akan dia sampaikan nanti. Apa dampaknya? Maslahat atau tidak ini? Maslahat atau tidak seperti ini? Ya. Contohnya teman ada baru saja dia belajar ngaji. Ya, dia kenal dengan sudah kenal dengan ini rupanya dituntunkan, ini tidak dituntunkan misalnya. Dia nanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya azan sholat Jumat?" Azan sholat Jumat zaman Nabi 1. Ya. Tapi kalaupun pada zaman Khalifah Utsman itu ada 2 azan. Bagaimana azan sholat subuh? Azan subuh itu zaman Nabi ada 2. Kalaupun 1 pun memang ada tergantung daripada kondisi masyarakat. Akhirnya bapak ini dia sampaikan di masjidnya bahwa mulai besok kita azannya Jumat 1 kali, azan subuhnya 2 kali. Setelah itu dia dikeluarkan dari pengurus masjid. Apa maslahatnya? Orang tidak mendengar, orang antipati, dan dia tidak bisa punya andil dalam dakwah di masjid itu lagi. Apa faedahnya? Kita sampaikan kebenaran, betul itu benar. Tapi kadang-kadang tidak sebut kemarin kita sampaikan pada waktu tersebut. Kebenaran harus disampaikan pada waktu, tempat, orang, cara yang tepat. Waktunya harus tepat, tempatnya harus tepat, orangnya harus tepat, caranya harus tepat. Tak sembarangan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, seandainya kaummu bukanlah orang yang baru saja masuk Islam," Anda pernah dengar hadis ini? "La hadamtul Ka'bah," ini saya akan kerobohkan Ka'bah dan aku bangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ka'bah yang sekarang ini tidak seperti Ka'bah yang asli. Ka'bah yang asli itu bukan kubus seperti sekarang. Dia ada setengah lingkarannya, hijab Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Tapi ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat bahwa kaum muslimin baru saja masuk Islam, baru mereka kenal dengan hidayah, baru mereka kenal dengan hukum-hukum Islam, perintah dan larangan. Kemudian tiba-tiba nabinya mau merobohkan Ka'bah, sebuah rumah Allah yang dimuliakan. Kira-kira apa respon mereka nantinya? Ya, respon mereka apa? Bahaya ini. Wah, masa Nabi kok merobohkan rumah Allah, kiblat? Hancur sudah, rusak orang-orang yang masih lemah imannya, orang-orang yang baru saja masuk kenal dengan dakwah, dengan hidayah. Contoh yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam pada zaman beliau itu ada
seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay tokoh munafikin, sama-sama tahu sudah dia tuh munafik, tahu kita kaum muslimin tuh tahu dia tokoh munafik, tahu sudah, sama-sama tahu. Dia sholat, tapi masalahnya dia sholat bersama kaum muslimin, dia ikut juga, ya gotong royong juga ikut, bermajlis juga ikut, tapi dia tokoh munafikin. Antum silakan baca di halaman yang kedua surah Al-Baqarah itu tentang orang munafikin semua di situ, di awal-awal surat Al-Baqarah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku untuk potong kepalanya. Ini kebaikan atau tidak? Memotong kepala, membunuh orang munafik. Tokohnya lagi, kebaikan, ma'ruf atau bukan? Kebaikan. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Karena aku khawatir nanti manusia akan menyangka Muhammad membunuh teman-temannya. Ya ikhwan, ternyata seperti ini perlu adanya apa? Cermat, jeli. Apa maslahat nggak ketika kita tegakkan seperti itu? Maka lihat di sini. Ya, tingkatan yang keempat adalah kemungkaran tersebut digantikan dengan kemungkaran yang lebih berat. Kemungkaran tersebut, ya, kalau kita cegah, ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ini yang dihindari oleh Nabi SAW. Ini dihindari oleh Nabi SAW. Suatu ketika, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bersama murid-murid beliau, sahabat-sahabatnya sedang berjalan, ya, di sebuah kota di antara kota-kota yang memang beliau menjadi pejalan beliau. Kemudian melewati pasukan Mongol yang sedang mabuk-mabukan di tepi jalan. Pasukan Mongol itu memang kaum muslimin waktu itu sedang berperang melawan Mongol, ya. Itu merajalela pokoknya, orang-orang Mongol itu merajalela. Dan mereka mabuk-mabukan di tepi jalan. Syekhul Islam, ini mujahidin. Siapa yang gak kenal Syekhul Islam, bagaimana jihadnya beliau? Ya. Kemudian apa kata ada di antara sahabatnya, murid mengatakan, ya Syekh, bagaimana kalau kita habisi mereka? Ya, mumpung mereka lagi mabuk gak bisa ngelawan. Nah, satu orang dilihat 4 orang, ya kan? Mabuk. Kesempatan nggak? Kesempatan. Kebaikan nggak kita bunuh orang Mongol ini? Kebaikan. Tapi kata Syekhul Islam, jangan kalian ganggu orang-orang Mongol ini. Kenapa? Kalian ganggu mereka, cuman mungkin berapa puluh orang kalian bunuh mereka, kalian habisi, nanti akan datang serbuan ribuan Mongol yang akan menghancurkan anak, istri, rumah kalian, habis. Ya. Ini termasuk di antara bentuk apa? Dzaki. Cerdas bagaimana ya mengatakan kebenaran, mengambil sikap yang benar pada waktu yang tepat, ya, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Dan hal-hal yang seperti ini kadang-kadang banyak ya dikalahkan dengan perasaan, hawa nafsu. Ya. Kita sudah mendapatkan hadis bahwa sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin jahat, sultan jair. Ya. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik adalah perkataan adalah mengatakan kebenaran atau mengatakan keadilan dalam arti yang lain, perkataan yang benar, qaul haq inda sultan jair. Terus ada orang yang sudah menyangka bahwa dia berada dalam kebenaran. Dia adalah, ini benar atau tidak? Dia telah korupsi, bahwa pemimpin raja telah melakukan ini, ya, telah melakukan kemungkaran, dia telah melakukan mencurangi rakyatnya misalnya. Yang disampaikan itu mungkin benar, tapi apa? Caranya salah, waktunya salah, tempatnya salah. Kenapa? Orang yang dia sebutkan aibnya itu tidak ada depan dia, ya, tidak ada depan dia, tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, bawa ke pengadilan, selesai masalah, ada vonisnya. Kalau menyelesaikan masalah, tatapan, ya, 2 mata, 4 mata, langsung kepada orangnya, maka itu akan bisa menyelesaikan masalah, insya Allah. Ya, antum di sini, yang antum bahas itu ada di Jakarta, ada di mana, Jogja, di mana, Kalimantan, Sumatera, sana. Dia dengar pun tak ada. Kalaupun dengar, marah. Kerahkan pasukan, bom 1 orang ini, selesai dah. Ya kan? Panggil intel, panggil apa, senyap, nah, udah masuk, selesai, aman.
ada suara lagi. Selesai, mau ngomong apa? Ya kan? Taib. Ini tingkatan-tingkatan dari apa tadi? Ingkarul mungkar. Ada orang ketika dia mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu hilang. Ya, berganti kebaikan, maka antum wajib untuk melakukan kemungkaran. Ada yang ketika diingkari kemungkaran, kemungkaran berkurang. Kemungkaran itu berkurang. Ya. Walaupun tidak hilang sepenuhnya. Ada yang mengingkari kemungkaran dan memang kemungkaran ini hilang, tapi datang kemungkaran yang lain yang semisal. Ya. Jadi untuk apa kita sia-sia mengingkari kemungkaran seperti ini? Ya kan? Yang keempat, kemungkaran tersebut ketika kita ingkari berakibat kepada kemungkaran yang lebih besar. Maka Islam mencegah daripada hal yang demikian, masuk dalam kategori perbuatan yang bodoh. Ya, perbuatan sia-sia bahkan bodoh. Dia tidak pantas seseorang melakukan yang seperti itu. Contoh, ada kemungkaran, misalnya ada kegiatan karaoke, kita satu orang bawa pedang, oh nggak boleh karaoke, ya sama aja. Ya, itu tidak mengingkari kemungkaran. Tidak hikmah caranya. Sebenarnya banyak pembahasan kita ya. Kita masuk kepada kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Apa kaidah-kaidahnya? Yang pertama adalah menjadikan timbangan atau tolak ukur amar ma'ruf nahi munkar dengan Al-Quran dan Sunnah. Tolak ukur, timbangan dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan ibadah, maka timbangannya adalah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di beberapa march, tahu march ya? MART, bintang mart, tahu ya? Ada yang menjual angker bir kalengan itu, pilsner itu 0% alkohol. Mungkin antum jangan nyari-nyari sekarang. Boleh nggak kita minum itu? Dia 0% alkohol. Boleh nggak kita minum itu? 0% alkohol, tidak ada alkoholnya. Ada yang bisa bantu jawab? Dia tidak alkohol, jadi kalau bisa diminum tidak mabuk dia. Tapi Anda belum pernah coba. Boleh nggak minumnya? Anda bisa bantu? Coba Anda nanti cari di mat itu, ada kadang-kadang yang jual bir bintang, harusnya kasih bintang-bintang, B bintang-bintang bir bintang 0% alkohol. Boleh gitu? Ya akhi, 0% alkohol apa yang bikin mabuk? Allahu a'lam. Jawabannya benar. Allahu a'lam, benar nggak? Benar. Nggak apa-apa, Pak. Di sini salah nggak apa-apa dikit. Antum tahu jawabannya? Fadhal. Ya Syekhi. Nggak adri, sama ya. Nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa salah-salah. Yang penting antum punya ada ada gambaran dulu tentang apa nih suratul masalahnya apa. Antum apa? Boleh nggak? Alasannya? Karena 0% tidak mampu kan? Baik. Antum? Boleh nggak? Amannya sih nggak. Hah? Amannya sih jauhi. Amannya jauhi. Baik. Tanya yang ahli jalan. Kau ini Ustaz Ray. Boleh nggak? Aduh, ini mencari selamat ini. Jawaban orang-orang yang ingin mencari keselamatan. Allahu a'lam. Padahal dalam kelas tidak masalah. Antum salah, ada yang mengoreksi. Kalau guru yang menyampaikan yang salah, maka nggak boleh. Tidak boleh keluar dari seorang yang memang memberikan bimbingan salah. Dia dosa. Tapi kalau antum kok salah, itu tidak masalah. Jangan khawatir antum. Antum kalau duduk di sini salah nggak boleh. Antum duduk di situ jawab salah, tidak masalah. Pasti akan dibetulkan insya Allah.
Ya, beda apa namanya ininya. Betul, Syekh. Ya. Kalau menurut Anda nggak boleh tak? Alasannya? Karena itu termasuk merek yang udah terkenal mampilan. Masya Allah, langsung bersinar maksud ini. Cerah langsung. Sahih. Ini adalah ya, memang kalau secara zatnya maka dia ya tidak memenuhi syarat untuk dilarang. Kalau memang betul-betul yang dia bikin seperti itu. Tapi ya, hendaklah kaum muslimin tidak untuk coba-coba. Karena merek ini dikenal sebagai merek apa? Sesuatu komoditi yang diharamkan. Dan nanti akan menjadi talabus, menjadi akan syubhat samar bagi sebagian kaum muslimin. Ya. Dan akan bisa menjadi pertikaian. Enggak, ini 0%. Enggak, Bu. Itu jangan pertikaian. Tinggalkan. Karena apa? Ini merupakan tasbih dan merupakan siasat perdagangan bagi orang-orang yang memang cari duit dia. Ya. Orang Islam ini kan mayoritas. Ya. Yang mabuk enggak banyak, kan gitu. Kalau masih orang masih bagus-bagus lah lingkungannya. Kalau seandainya kita pasang 0%, bisa jadi dapat pasar yang baru. Kan seperti itu. Itu namanya promosi marketing. Ya kan? Nanti kalau saya kapan-kapan nanti dia bikin dengan kaleng yang sama, ini 0%, yang ini 3%. Tiba-tiba yang 0% lagi stoknya habis. Dia dapat pesanan nih. Tolong belikan ya 2 kaleng. Yang 0% ya, ternyata stoknya habis. Dia cari yang itu enggak? Dikit. Udah mulai masuk setan. Setan mulai masuk. Ya, nah, ini yang pertama, timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memiliki ilmu dan basirah. Ya, memiliki ilmu dan basirah. Harus berdakwah itu di atas ilmu. Ya, harus orang berdakwah itu di atas ilmu. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, surat Yusuf 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man taba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah di atas dasar basirah ilmu. Ya, di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu ini, ikhwan, apa itu ilmunya? Pertama adalah ilmu ya, mengetahui bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Betapa banyak ada manusia yang menyangka bahwa ini ma'ruf padahal mungkar, dan banyak manusia yang menyangka bahwa ini mungkar padahal ma'ruf. Iya enggak? Iya atau tidak? Iya. Betapa banyak manusia yang menyangka bahwa misalnya ngaji, ya, membaca Al-Quran di kuburan itu bagus atau tidak? Baca Al-Quran bagus atau tidak? Di kuburan? Tidak. Masa nanti kalau kita salahkan, masa baca Quran tidak boleh? Udah. Jadi yang dikenakan dibaca Qurannya, masa baca Quran tidak boleh? Ada salawat yang berisi nas teksnya itu kandungannya ada kesyirikan. Kita bilang salawat ini tidak, orang itu salawat kok tidak boleh? Udah. Bukan salawatnya tidak boleh, salawat diperintahkan, tapi yang ini kalimatnya nggak boleh. Ya, kalimat ini tidak boleh, itulah yang difahamkan. Ada orang yang ya membela sebuah perkara padahal itu adalah kemungkaran karena dia nggak tahu. Maka ini penting, ikhwan. Ini penting. Antum kalau sholat itu merapatkan kaki enggak? Merapatkan, anak tanya nih, ini pada jawabannya udah malam gak? Kalau udah malam udah, besok sambung lagi gitu. Tadi katanya jam 12 malam, ngantuk jam segini. Kopi mana kopi? So, perhatikan, menempelkan kaki dengan kaki dalam sholat itu hukumnya apa?
Wajib atau tidak? Udah. Apa hukumnya itu? Harus atau tidak itu? Udah. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa yang diinginkan daripada hadis sawu suhufakum, ya, kemudian kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, itu adalah disamakannya dan berdekatannya. Jadi tidak mesti harus harus lengket gitu ya, harus lengket rapat gitu, tidak harus. Dan ada pendapat yang lain yang mengharuskan, yang tersebar, yang sering dan banyak kita dengar. Maka Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala ini salah satu di antara mungkin bentuk di antara semangatnya sebagian syabab kaum muslimin untuk menegakkan sunnah ini, sehingga mereka sampai harus begini gitu, bagaimana rapatnya rapat dan ketat. Padahal ya, artinya ini pendapat beliau ya, bahwa ini tidak apa-apa, yang penting dia dekat ya, tidak ada jarak ya, walaupun kakinya tidak menempel tidak masalah. Karena kadang-kadang antum memaksakan nempel itu susah. Bahu kita ini membatasi, bahunya lebar, dia pasang kakinya kecil misalnya segini, nih kaki segini, ini bahu ana ya, ana pasang kaki segini misalnya, kaki bisa nempel nggak ke kanan kiri? Atau sahabat antum tetangga antum akan manjangkan, ngangkang jadinya, kan jadi repot, ya kan? Akan jadi repot. Dan ini harus dijeli kita ketika mau menghadapi sebuah masalah. Ya, ternyata dari itu anda melihat, ternyata masya Allah, ya, menjadi patokan itu paling tidak adalah bahu. Jangan sampai kita melewati bahunya, kakinya kan ngangkang gitu. Wah, masya Allah, ini menjadi pendekar-pendekar pasang kuda-kuda, ya, kakinya sampai lebar menjaga gawang. Nah seperti itu juga. Nah ini penting ya ikhwan, mengetahui ilmu bahwa yang benar itu benar, yang salah itu yang salah. Jadi jangan sampai antum mengajak manusia kepada ya yang antum sangka benar padahal itu salah. Kan kasihan antum. Ya, antum mencegah manusia, "Woi, jangan ikut-ikutan untuk melakukan ya kemungkaran ini," padahal itu merupakan sebuah kebenaran. Ya. Ini pemimpin kita merukat kerusakan, ayo kita demo. Kita menganggap ini kebaikan padahal ternyata kemungkaran. Ya, maka hati-hatilah. Seperti yang di sahabat yang tidak ceritakan. Ya Rasulullah, izinkan aku potong kepalanya. Dia menyangka ini apa? Kebaikan. Sama Nabi tidak. Oh itu enggak. Ya. Kalau untuk orang lain boleh. Tapi untuk yang satu ini tidak. Ini ada apa? Orang yang tepat, waktu yang tepat ya tepat. Ya. Tapi ada lagi, ada tokoh orang kafir, tapi dia di kampung kafir, dia selalu bikin makar kepada kaum muslimin, ya. Maka Nabi nggak nunggu tawaran, siapa yang bisa membunuh si fulan, langsung pada angkat tangan. Wah, ya Rasulullah, anak ikut. Langsung mereka kerjasama untuk bisa membunuh orang tersebut di daerah kafirnya, di kampung mereka, kabilah mereka. Anda lupa namanya. Tapi ketika dia berbaur dengan kaum muslimin, ngikut sholat sama-sama, kadang bahkan juga berjihad sama. Di Perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikut perang. Tapi tengah jalan dia balik. Ikut waktu persiapannya, jalan keluar kota Madinah ikut. Ya, belum sampai perang dia balik. Dan ini bikin goncang ya kondisi mental kaum muslimin pada waktu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Taqdimul ahammil muhim. Orang yang akan berdakwah itu ya, dia tidak sembarangan. Dia memulai dakwahnya dengan yang paling penting, baru hal-hal yang kedudukan setelahnya. Antum kira antum dakwah itu ya asal-asalan? Tidak. Ya, coba antum perhatikan. Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan umatnya adalah umat yang penyembah berhala. Maka dakwah Nabi Nuh yang pertama dan beliau gigih perjuangkan sampaikanlah dakwah kepada tauhid.
Nabi Saleh alaihi salam, beliau dapatkan umatnya adalah umat yang durhaka. Mereka orang-orang yang mengurangi timbangan, ya, suka melakukan kecurangan dalam transaksi niaga. Apa dakwahnya Nabi Saleh? Dakwah kepada tauhid. Nabi Musa mendapatkan umatnya adalah umat yang, ya, mereka direndahkan dari sisi martabat. Bani Israel itu direndahkan oleh orang-orang Egypt, orang-orang Mesir, Fir'aun. Ada masalah politik di sini, bermasalah dengan orang tukang sihir. Dakwah Nabi Musa alaihi salam itu dengan tauhid, dimulai dengan tauhid. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, beliau berhadapan dengan orang-orang yang suka perang suku, perang kabilah dan sebagainya. Dakwah Nabi SAW berhadapan dengan ketika mereka dimulai dengan tauhid. Nabi Lut alaihi salam menghadapi manusia umat yang melakukan praktek sodom, ya, yaitu hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dakwah Nabi Lut alaihissalam dimulai dengan tauhid, ya, dan ternyata ini merupakan memang patokan dasar dan fondasi dalam berdakwah, harus dimulai dengan tauhid. Dan demikianlah wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau mengutus sahabat yang mulia, ya, siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah yang pertama kau sampaikanlah la ilaha illallah. Fa'inhum ata'unka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati engkau, maka ajarkan mereka sholat. Kalau mereka sudah pandai sholat, maka ajarkan mereka zakat. Seterusnya bertahap. Ini menunjukkan bahwa dakwah, ya, yang dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Nabi, dibimbing oleh petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah dengan bertahap. Taqdimul ahamil muhim. Mendahulukan yang paling penting baru yang penting. Makanya kalau ada di antara kawan-kawan ini keluar dari Mahat Al-Aiman, ketemu sama temannya Isbal, kau nih Isbal bla 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 bla, takut dia sama kita. Ada aja dulu mereka untuk meninggalkan jimatnya, tinggalkan kesyirikannya, tinggalkan ritual-ritual kufurnya, tinggalkan keyakinan-keyakinan khurafatnya. Itu dulu, itu yang paling penting, ya. Nggak usah antum sibuk masalah celana, yang pakai celana bolong-bolong, celana jin apa, itu penting, tapi nanti antum ajarkan dulu tentang masalah tauhid, ya. Ini pulang ke rumah, tetangga ngerokok, ya, apa ini segala macam, maka mana yang didahulukan, ya. Dan ini bagian penting dalam cara kita berdakwah. Ada kita melihat, ini yang belum tanya sama beliau nih, Ustaz. Kalau antum ketemu sama teman, dia merokok dan dia tidak sholat, mana yang antum tegur duluan? Atau dua-duanya atau salah satunya? Yang mana teman? Sholat dulu atau rokoknya dulu? Sholatnya dulu, nggak rokoknya. Rokok itu mengganggu antum. Sholat lebih penting, ya. Sholat lebih penting. Kan antum? Sholat dulu apa rokoknya? Sholat dulu, ya. Oh gitu. Baru rokoknya. Kok ragu-ragu? Antum, kalau ada teman yang dia berjudi dan tidak sholat, mana yang akan antum nasihati dulu? Sholatnya atau judinya? Sholat dulu. Dua-duanya. Cari aman. Belakangnya, kalau ada teman antum dia berzina dan tidak sholat, mana yang antum dahulukan? Sholat dulu, enggak zinanya dulu? Enggak. Baik. Dan contoh-contoh seperti ini banyak, ya. Sekarang sebelahnya lagi, teman antum pakai kalung jimat dan dia adalah
ya orang yang tidak sholat. Mana yang antum sampaikan dulu? Ya, Sholat dulu. sholat dulu, baru jimatnya. Kok gitu? Ya, nggak apa-apa. Nggak, kenapa alasannya? Karena setiap kasus jawabannya berbeda. Ya. Dan contohnya bisa banyak sekali, masalahnya bisa banyak sekali, aplikatif sekali. Inilah dunia dakwah, dunia yang kalau antum ya berjalan di atas basirah ilmu, insya Allah antum akan dapatkan banyak ya jawaban-jawaban dari apa-apa yang tadinya sulit. Kemudian yang tingkatan yang berikutnya, apa tadi itu? Kaidah yang berikutnya yang keempat, memikirkan dan menimbang antara maslahat dan mafsadah. Ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Dan ini tadi yang kita sudah bahas masalah resiko tadi ya. Jadi kalau saya tegur ini, dia akan berubah jadi baik, maka laksanakan. Saya tegur ini berkurang kerusakannya, ya, walaupun tidak hilang seluruhnya. Saya tegur ini, dia akan pindah kepada kerusakan yang lain. Dia hilang, tapi pindah kerusakan yang lain. Atau yang keempat, dia tegur kerusakan ini, kemudian akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, ini harus jeli. Ya, ini kaidah yang keempat. Ada maslahatnya atau tidak? Ada mafsadahnya atau tidak? Antum lihat, ada seorang wanita yang telah melakukan zina, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku baru berzina." Kalau secara hukum harusnya diapain? Langsung dihukum, tegakkan hukum rajam karena dia sudah ngaku. Apa kata Nabi? "Kamu gila, pergi sana pulang." Orang itu gila. Datang lagi wanita, nggak mau nyerah dia. "Ya Rasulullah, aku berzina." "Kamu gila, pergi pulang." Sampai beberapa waktu kemudian dia karena belum ada buktinya sampai dia hamil. Oh, berarti betul ada hubungan. Mungkin tiba-tiba masuk angin langsung kembung kan? Kata Nabi, selesaikan masa kelahirannya. Seperti itu. Jadi apa? Di sini ada kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus segera untuk diberikan tindakan, ada hal-hal yang ya kadang-kadang harus diperlihatkan, cari waktu yang tepat untuk menegurnya, menyampaikan hal tersebut. Dan ini apa berkaitan dengan masalah dan madarat. Berkaitan dengan masalah dan madarat. Dan ini kaidah yang sangat rinci dan halus sekali. Mana yang menjadi masalah, mana yang menjadi madarat. Seperti antum ketika kita masa-masa pilkada, pemilu itu kan diskusinya masalah apa? Diskusinya masalah apa? Maslahat dan madarat sudah. Antum akan bahas, para dai, para alim ulama berdiskusi tentang apa? Kembali kepada sebuah kaidah paling besar, maslahat dan madarat. Sudah itu. Pertama, ini jelas tidak ada dalam Islam, bla 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 bla. Ini ada kerusakan, ada kelompok tahazub, berpartai, berkelompok ketika kita mengikuti pemilihan. Tapi di sini ada berbagai maslahat yang lain. Nah, ini dia mana maslahatnya yang akan dirojihkan, dikuatkan. Baik, ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Terakhir, ana ingin sampaikan tentang hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan agama ini. Ya, Rasulullah alaihi